Intan. Oh iya. Saya kan mau mengobservasi pembelajaran Intan di kelas 5 ini. Nah, ada waktu ngobrol-ngobrol sebentar? Ada, silakan Pak. Kebetulan anak-anak sudah olahraga. Oh iya, nah, oke. Terima kasih ya Bu Intan. Gini Bu Intan. Besok saya kan mau ada agenda observasi pembelajaran Bu Intan di kelas 5. Pembelajaran apa yang akan Bu Intan bawakan besok? Untuk besok itu jadwal pagi adalah IPAS Pak, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pembelajaran besok itu anak-anak sudah masuk ke materi harmoni ekosistem. Jadi keseimbangan ekosistem. Nah, minggu kemarin itu saya sudah belajar, anak-anak sudah saya beritahu tentang pengertian ekosistem itu apa. Kemudian sudah belajar tentang rantai makanan di berbagai tempat ekosistem, di berbagai ekosistem. Ada yang di hutan sudah, di rawa sudah, di sungai, kemudian di sawah, jadi sudah semuanya sudah. Kemudian nanti akan saya ajak ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring. Seru ya Bu, ada yang main ke sana. Itu kalau kita ada hutan, ada sawah yang dekat, mungkin Bu Intan langsung praktek gitu Bu. Wah, berarti besok saya juga bisa observasi nih. Bisa Pak, bisa ke kelas. Cuma mungkin besok saya membuatnya lebih berbeda dari yang kemarin. Wah, ini mengejutkan berarti besok. Kalau kemarin anak-anak melihat ekosistemnya di depan sekolah Pak. Di depan ini langsung diamati. Tumbuhannya apa saja, tumbuhannya apa saja. Oke Bu Intan. Dari pembelajaran yang Bu Intan rencanakan itu, tujuan pembelajarannya apa Bu Intan? Kalau tujuannya untuk besok itu yang pertama melalui kegiatan video, menonton video tentang permasalahan ekosistem, itu peserta dapat mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem itu perannya apa, itu dengan gimana. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, itu peserta didik dapat menguraikan fenomena permasalahan yang terjadi pada suatu ekosistem dengan tepat. Kemudian ada 3 Pak tujuan. Yang ketiga itu melalui diskusi juga, itu peserta didik dapat menganalisis peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Itu tujuannya ketiga. Tujuannya ya, berarti fokusnya ke jaring-jaring makanan, kemudian ekosistemnya, keseimbangan permasalahannya, dan tidak lupa mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Untuk memecahkan mungkin ada sesuatu yang kompleks harus dibicarakan. Dalam pembelajarannya nanti untuk Bu Intan, kompetensi apa yang ingin Bu Intan kembangkan? Kompetensinya kemampuan siswanya ya Pak ya. Kemampuan siswanya yaitu mengidentifikasi peran-peran jaring makanan. Jadi nanti anak-anak itu kan saya tampilkan video permasalahan. Dari situ tuh anak-anak bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dalam video tersebut. Nah, video nanti dalam bentuk berita Pak. Jadi berita di TV. Jadi berita itu kan fakta. Anak-anak sehari-hari ada faktanya. Nah, dari situ nanti pelajaran akan bermakna gitu Pak untuk anak-anak. Jadi tidak hanya teori. Kalau dulu saya sekolah itu ya tahunya jaring-jaring, kemudian rantai ya sudah selesai. Tapi kalau tidak kita kaitkan dengan masalah di luar, itu kurang bermakna menurut saya gitu Pak. Jadi anak-anak tuh tahu jaring-jaringnya apa dulu. Dia bisa membuat jaring-jaring sendiri. Nah, nanti rencana saya itu ya pertama anak-anak bisa tahu jaring-jaringnya bagaimana. Kemudian anak-anak bisa menguraikan kasus-kasus apa yang ada di dalam permasalahan di video tadi. Jadi permasalahannya apa saja yang mungkin terjadi anak-anak, jadi bisa menguraikan satu-satu. Yang ketiga itu kompetensinya bisa mencari solusinya. Nah, dengan diskusi kelompok bisa mencari solusinya pada permasalahan yang ada di dalam video tersebut yang kita diskusikan tadi. Jadi kompetensinya sangat banyak dan beragam ya. Tapi tujuannya adalah anak-anak itu tadi dengan kemampuan pribadinya, kemampuan kelompoknya juga ingin Bu Intan kembangkan. Oke, siap, keren Bu. Kemudian strategi apa yang akan Bu Intan gunakan dalam proses pembelajarannya nanti? Ya, anak-anak nanti setelah melihat video berita permasalahan tadi, anak-anak akan mencoba bermain peran, Pak. Bermain peran membentuk ekosistem yang ada dalam video itu tadi. Nah, anak bebas mau jadi apa, mau jadi hewannya atau tumbuhannya. Kemudian bedanya kalau yang minggu kemarin kan hanya rantai makanan, itu anak-anak tinggal
acting dulu Pak, jadi ada cuci elang gitu ya, cuci elang gitu, kemudian ayo ditangkap anak-anak, ditangkap apanya, mangsanya ditangkap gitu. Tapi yang kali ini tidak, karena ini jaring-jaring, anak-anak harus tahu apa itu, kenapa kok ada nama jaring-jaring gitu. Nah nanti anak-anak saya minta bawa benang Pak, bawa benang. Nanti anak-anak akan menghubungkan benang-benang dalam ekosistem tadi. Nah, pastikan benangnya beragam Pak, ada yang menyilang, ada yang melingkar. Nah, coba dilihat anak-anak apa yang terbentuk pada benang itu. Pasti Pak akan membentuk jaring-jaringnya. Itu yang disebut jaring-jaring makanan. Gitu, jadi menghubungkan dengan benang. Bermain peran. Oh, bermain peran. Yeah. Jadi anak turun langsung tetapi anak juga menjadi apanya ya? Jadi apa ya Bu? Tokohnya gitu. Langsung. Jadi nanti bisa mengamati secara langsung. Wah ini kalau elang nanti dari kemana apa benangnya kemana gitu ya. Nanti ada namanya di dadanya Pak. Oh, Nah, gitu. jadi anak-anak yang lain juga bisa melihat. Gitu. Oke, berarti untuk peserta yang atau murid yang lain itu sebagai apa ya, observator. Iya, nanti gantian. Gantian. Iya. Ada berapa kelompok nanti? Rencana ada 5 kelompok. Oke, keren banget tuh untuk kegiatan rencananya. Semoga besok kegiatannya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Intan. Kalau begitu kita besok ketemu lagi Bu Intan untuk observasi. Terima kasih informasinya. Selamat mengerjakan rancangannya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah hari ini kita kedatangan Pak Arbai yang akan mendampingi guru di sini melihat bagaimana pembelajaran hari ini ya. Anak-anak semangat belajar hari ini? Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Nah anak-anak sudah siap belajar belum hari ini? Ada yang tidak masuk? Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah kita harus bersyukur berikan kesehatan, semuanya berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak hari ini kita akan belajar IPAS. Silakan dipersiapkan dulu bukunya dan alat tulisnya. Ya. Ingat kita sudah sampai di materi apa? Ekosistem. Masih ingat ekosistem artinya apa? Eko artinya apa? Malah ketawa. Eko artinya apa? Lingkungan. Kalau sistem apa? Ya, berarti kita belajar tentang apa? Ekosistem tentang apa?
bisa rantai makanan ya. Misalnya di sawah, kemarin apa? Siapa yang sawah? Gambar di sawah. Apa saja Mbak? Kemarin yang kamu gambar. Padi, kemudian apa? Oh, tikus. Kemudian tikus dimakan? Ular. Ular dimakan? Elang. Nah, elang kemudian apa? Ya, buang air besar. Kemudian kotorannya diuraikan oleh D. Masa lupa? D. Kok? Ya, betul. D. Kok? Menjadi apa? Tanahnya menjadi apa? Subur. Ya, betul Mas Kenzi. Tanahnya menjadi subur sehingga tanamannya bisa tumbuh lagi. Kira-kira energinya bertukar tidak dalam rantai makanan? Berputar ya, energinya berputar. Nah, hari ini nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang rantai makanan. Hari ini nanti kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Kita akan belajar ya. Anak-anak bisa mengetahui peran jaring-jaring makanan itu apa. Kemudian anak-anak akan mengetahui tentang masalah dalam jaring-jaring makanan atau masalah dalam ekosistem. Kemudian nanti anak-anak mencari tahu solusinya dalam memecahkan masalah. Sudah siap? Ya. Sudah siap. Tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk angin. Gak ada suaranya. Ada konsentrasi berarti ya. Tepuk 2, tepuk 1. Ya. Sudah siap? Ya. Nah, anak-anak. Sekarang kan duduknya berkelompok, nanti kita akan berkelompok ya. Tapi sebelum berkelompok, anak-anak akan melihat video dari ibu kita. Sudah penasaran belum videonya apa? Nah, sebelum kamu lihat videonya nanti, anak-anak silakan memperhatikan. Kemudian yang perlu dicatat di bukunya masing-masing ya. Nah, yang perlu kamu catat silakan dicatat, yang penting saja. Sudah siap? Ya, diperhatikan videonya ya. Videonya sebentar, hanya 1 menit 13 detik. Dengarkan dengan baik-baik ya. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terancam gagal panen. Tanaman padi ini banyak yang rusak karena diserang hama tikus. Akibat serangan hama tikus dipastikan dari 35 hektar tanaman padi di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kediri, setengahnya mengalami kerusakan. Untuk mengatasi serangan hama, pemerintah sudah membagikan obat dan juga racun tikus. Namun serangan hama belum dapat dikendalikan. Hama tikus menyerang banyak batang padi yang rata-rata berusia 1 hingga 2,5 bulan. Akibat serangan ini, bulir padi tidak terisi penuh dan perlahan menjadi mati. Hama tikus memang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun, serangan hama tikus kali ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Ada padi, ada kita kemudian digunakan dan untuk sekarang ini ada serangan hama tikus yang sangat signifikan sekali sehingga tingkat kerusakan tanaman padi yang ada di sini sekitar 45%. Sudah selesai videonya. Apa yang kamu lihat dari video tadi? Serangan hama tikus. Di mana serangannya anak-anak? Serangannya di sawah ya, di sawah ya. Kemudian yang banyak hewan apa kalau di sawah? Masalahnya
belalang. Nah, sebelum kita mulai nanti berdiskusi tentang masalah tadi, kira-kira masalahnya apa, kita bentuk kelompok dulu ya. Nah, bentuk kelompoknya nanti berhitung 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. Nanti berkelompok sesuai dengan nomornya masing-masing. Jadi nanti acak ya kelompoknya ya. Siap ya? Dari buku contoh dulu. Mbak Amira 1, berarti Mbak Azza 2, 3, 4. Ya, sekarang sudah berkelompok ya anak-anak ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar sama-sama dengan kelompok masing-masing. Tapi sebelumnya guru minta ada 6 siswa yang maju ke depan dulu. Ayo, 6 siswa. Siapa saja yang mau silahkan. Tidak mau menyebutkan nama. Ya, yang mau saja 1, 2, 3, 4, 5 atas ya. Nah, ini guru geser dulu. Nah, yang maju ke depan nanti akan bermain peran. Nih, berarti anak-anaknya suka bermain peran ini ya yang depan ya, suka beraktivitas ya Mas ya, sukanya gerak terus ya kalau di kelas ya. Nah, yang maju ini nanti yang akan mewakili untuk membuat akan bermain di depan ya. Yang jadi padi, siapa yang jadi padi? Ya, siapa yang jadi tikus? Ayo yang jadi tikus. Ya, siapa yang jadi ular? Ular siapa ular? Ya, siapa yang jadi elang? Ya, siapa yang jadi kata? Oh ya, siapa yang jadi belalang? Nah, bisa geser ke sana sedikit, kerjanya sedikit saja, sedikit saja. Nah, ya pas. Nah, sekarang kamu beri tulisan ya, yang besar ya tulisannya ya di kertasnya ya, ini pakai juga tulisi dulu. Nah, nanti aturannya nanti memegang rafia dari mangsanya, itu ya. Dari makananmu dipegang rafianya ya. Belum mulai. Silakan bermain peran dulu, jalannya, jalan-jalan dulu. Jalannya gimana? Kalau mas, ularnya gimana ularnya? Kakaknya gimana kakaknya? Siap-siap cari mangsa. Ambil talinya diambil. Terus, ya. Kemudian jalan cari sendiri mangsanya. Terus dimakan siapa? Cari mangsanya. Nah, terus lagi. Elang makan apa ya? Elang makan apa ya? Cari lainnya elang makan apa? Makan apa kamu mas? Makan ular. Ini. Berdiri. Nah, sip. Oke. Sekarang yang lain boleh melihat. Hadapnya ke sana. Nah, sudah betul belum ya kira-kira ya? Dilihat. Padi dimakan siapa? Belalang dimakan siapa? Katak. Padi dimakan siapa lagi selain belalang? Tikus. Makan tikus. Kemudian ularnya makan apa? Ularnya makan apa? Tikus. Terus ularnya dimakan oleh ular. Coba melingkar lagi. Dilihat ya teman-teman semua. Nah, kira-kira anak-anak semua sama tidak dengan rantai makanan bentuknya? Sama tidak, Mas Indra? Jawab oh ya apa tidak yang keras suaranya. Sama tidak? Sama atau tidak? Siapa yang bilang sama kayak apa namanya rantai makanan? Tunjuk tangan. Siapa yang bilangnya beda? Tunjuk tangan. Siapa yang menurutmu beda? Iya, berbeda ya. Membentuk apa ini? Talinya. Membentuk apa? Jaring. Maka disebut dengan jaring makanan. Dalam jaring makanan ini rantai makanannya ada 1 atau
satu. Lebih dari satu. Kalau di rantai makanan, padi hanya dimakan oleh tikus. Kalau di jaring-jaring dimakan tikus sama siapa? Belalang. Sudah bisa yang lainnya? Sudah memahami? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya dulu. Sudah jelas? Bu, saya masih bingung itu kenapa kok padinya direbut-rebutan tikus-rebutan sama belalang. Ada yang bingung tidak? Sudah? Ya, tepuk tangan dulu yang di depan. Tepuk tangan dulu. Makan sudah dipersembahkan. Nah, kemudian ya, dibawa dulu nggak apa-apa. Jadi kodok, iya. Kodok ya. Nah, kemudian ada tugas kelompok ya setelah ini ya. Anak-anak akan berdiskusi. Walaupun berdiskusi nanti guru harap semuanya ikut berdiskusi ya. Kemudian nanti tugas apa? Yang pertama, silakan kamu menggambar jaring-jaring makanan di mana? Di sawah. Sesuai dengan permasalahan tadi ya. Jaring-jaring makanan di sawah. Di kertas yang Bu Guru berikan. Ya, bisanya. Panahnya ya, panahnya. Beri panah. Panahnya yang jelas arahnya kemana? Panahnya yang jelas arahnya kemana? Ini lagi. Berarti padi Berasa sekali panahnya. Bagaimana? Boleh? Ya, anak menggambar jaring-jaring makanannya sudah selesai belum? Ada yang kesulitan tidak? Alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, selanjutnya perhatikan dulu. Tadi kan kita sudah melihat video tentang apa ya tadi ya? Serangan hama tikus. Ya, betul. Serangan hama tikus. Nah, dari video tadi kita akan mencari kasus. Kasus itu apa ya? Masalah yang ada dalam video tadi. Kira-kira masalahnya apa saja? Selain hama tikus. Nah, nanti kamu akan berdiskusi dengan kelompok. Dan dengan cara membuat tabel ya, dibuat tabel ya. Tabelnya seperti apa Bu Guru? Tabelnya seperti ini. Diberi nomor dulu. Kemudian kasusnya apa? Kasus itu masalahnya apa ya? Misalnya nomor 1 kasusnya hama tikus di
Kemudian sudah betul belum? Sudah betul belum? Oh ya. Dilihat dulu jaring-jaringnya. Ada yang mau bertanya tidak, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, kemudian bahas langsung. Ini belalang dimakan siapa ini? Kata. Betul tidak? Betul ya. Betul. Sekarang tikus dimakan kata. Kata makan tikus tidak? Kata makan tikus tidak? Kata dimakan tikus maksudnya? Iya apa tidak? Oh tidak. Maksudnya apa ini? Tikus sama kata dimakan ular. Oh iya. Berarti tikus sama kata dimakan ular. Sudah betul? Betul. Terus ular sama kata dimakan elang. Oh iya. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut. Masalahnya apa saja Mas? Berdasarkan yang keras. Yang pertama. Tikus banyak di sawah. Tidak bisa panen pagi. Oh, tidak berburu ular sembarangan. Kalau berburu ular, ularnya nanti kenapa Mas? Habis ya. Tikus tidak ada yang makan tikus gitu maksudnya. Oh iya, ya masalah yang kedua apa? Berburu ular. Orang-orang berburu ular. Akibatnya tikusnya banyak di sawah. Kemudian solusinya untuk membangun apa? Rumah. Tidak menghabiskan lahan sawah untuk perumahan. Lanjut. Masalah ketiga apa? Kasus ketiga. Perburuan elang. Oh iya. Akibatnya populasi ular meningkat. Solusinya tidak berburu elang sembarangan. Lanjut, Mas. Penangkapan kata untuk dimakan. Belalangnya meningkat. Solusinya tidak berburu kata sembarangan. Nah, dari kasus yang ditemukan kelompok 4, ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada. Nah, dari masalah yang ditemukan kelompok 4 tadi, yang pertama ada hama tikus di sawah ya. Yang kedua apa tadi? Perburuan ular. Kemudian perburuan elang dan penangkapan tikus. Ya, betul ya. Solusinya juga sudah tepat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Nah, anak-anak yang tadi maju bermain peran tadi, Bu Guru minta tolong maju lagi membentuk jaring-jaring. Anak, misalnya kalau kita berandai-andai ya, misalnya tadi ularnya diburu, berarti ularnya melepaskan talinya, lepaskan. Nah, kalau ularnya pergi, akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau ularnya pergi, apa? Elang tidak dapat makanan. Terus katanya jadi banyak apa jadi sedikit? Banyak. Jadi banyak. Tikusnya jadi banyak apa jadi sedikit? Banyak. Nah, lagi pegangan lagi. Kalau sawahnya dipakai untuk bangun rumah, tadinya akibatnya apa?
ekspor ke negara Cina jadi makanan kata ya. Kalau di sini nggak boleh makan kata ya. Yuk katanya melepaskan diri. Kalau katanya pergi tidak ada, akibatnya apa? Pulang tidak dapat makanan. Apa? Belalang menjadi banyak. Jadi anak-anak ya, jadi penting tidak keseimbangan ekosistem. Semuanya berperan penting tidak? Penting, gitu ya. Tepuk tangan untuk depan. Nah, anak-anak, terima kasih ya. Nah, sekarang kita sudah tahu solusinya bagaimana, masalahnya apa saja, dan fungsi atau peran dari ekosistem tadi ya. Keseimbangannya itu sangat penting. Anak-anak bertanya, kegiatan kita hari ini yang paling kamu sukai yang apa? Yang paling kamu sukai? Yang gambar, membuat tabel, apalagi? Gambar, jaring-jaring makanan, apalagi yang disukai hari ini? Menonton? Menonton video. Ya, anak ada yang mau bertanya kepada guru? Tidak ada. Kita tepuk dulu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pundak temannya. Dipijeti dulu temannya. Nah, anak-anak, pertemuan ini akan memberikan beberapa soal latihan untuk anak-anak di buku paket halaman berapa ya? Ada soal sedikit soalnya. Ada 6 latihan soal. Coba kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak berdiskusi dengan kelompok halaman 6. Halaman berapa ya? Halaman 69. Nah, nomor 1 sampai 6 ditulis jawabannya saja. Nah, sudah selesai mengerjakan belum? Sudah. Silakan dikumpulkan masing-masing kelompok dijadikan satu. Kemudian masing-masing kelompok nanti dikumpulkan ke mejanya Mbak Anda. Kumpulkan di sini mejanya Mbak Anda. Nah, dikumpulkan dulu. Ya, ditutup boleh. Nah, dikumpulkan dulu hasil pekerjaannya. Nah. Nah, anak-anak, sudah selesai semuanya ya. Alhamdulillah beralamin. Hari ini kita belajar apa saja tadi? Jaring-jaring makanan. Masalah dalam ekosistem. Apalagi? Mencari solusinya. Mencari solusinya. Kira-kira penting tidak tadi jaring-jaring makanan? Kalau salah satu hewannya dihabiskan atau dibunuh, akibatnya iya, ada hewan yang bertambah banyak, ada hewan yang tidak mendapatkan makanan. Maka dari itu sangat penting. Kemudian kamu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, penting tidak menjaga ekosistem? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa? Tidak berburu sembarangan ya. Kemudian apa lagi tadi solusinya? Ada yang tidak menghabiskan lahan untuk apa? Untuk perumahan, untuk rumah makan, gitu ya. Tidak menghabiskan lahan. Nah, anak-anak sudah mengerti sekarang ya. Fungsinya apa? Solusinya apa? Masalahnya apa? Sudah selesai ya. Nah, sekarang anak-anak boleh istirahat. Tadi saya sudah melihat pembelajaran kita di kelas 5 ya. Pembelajarannya tentang pas. Ibu Intan sudah melakukan kegiatan dari kegiatan awal sampai kami. Kalau saya minta untuk menilai, berapa nilai kita? Kalau tadi saya kira-kira ya mungkin 60 Pak, karena masih banyak kekurangannya. 60. Kalau Bu Intan 60, apa yang membuat Bu Intan memberikan nilai 60 terhadap performanya? Yang pertama tadi saya di persepsi. Menurut saya persepsinya tadi harusnya kita kan memberikan
tidak hanya persepsi yang seperti tadi. Kemudian tadi waktu ada kegiatan ada makanan, ada yang sama teman yang saya adakan itu harusnya itu kegiatannya sebelum diskusi tentang masalah. Jadi itu akan mengantar anak-anak untuk berpikir menemukan masalah-masalah apa yang terjadi. Tapi alhamdulillah di kelas anak-anak ternyata dengan diskusi tentang masalah maksimal. Rasanya berarti apresiasinya kurang maksimal kalau kita. Maka kita memberikan nilai cukup 60. Oke. Jadi begini Bu Intan, menurut pengamatan saya tadi, Bu Intan itu sudah bagus dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Dalam catatan saya, yang pertama, Bu Intan mengajak konsentrasi tepuk itu luar biasa, menumbuhkan anak itu semangat dalam belajar. Kemudian tadi kita menampilkan video, itu artinya kita memberikan kesempatan kebutuhan anak itu terpenuhi, khususnya anak-anak yang visualnya lebih tajam dibandingkan yang auditornya. Kemudian catatan selanjutnya, kita sering memberikan kesempatan pada anak bertanya jika tidak paham. Kemudian memberikan kesempatan maju ke depan kelas tanpa ditunjuk. Ini luar biasa, karena itu menunjukkan kesadaran dirinya, berani, ya itu. Kemudian tadi saya yang lihat bermain perannya luar biasa, karena anak-anak juga kalau melihat secara langsung di sawah itu mungkin agak sulit. Nah, maka tadi Bu Intan sudah membuat peran-peran yang luar biasa, itu akan membuat anak itu lebih memahami apa yang akan dipelajari. Apalagi di depan tadi ya ada nama-namanya itu luar biasa. Kemudian setiap anak itu menjawab atau melakukan kegiatan, kita selalu memberikan apresiasi, tepuk tangan, ucapan terima kasih, itu juga bagus. Kemudian menggambar, pembuatan kelompok tadi juga cukup bagus, karena kelompok itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Maka Bu Intan tadi memberikan kelompok berbeda-beda. Selanjutnya Bu, ini positifnya luar biasa banyaknya. Kemudian Bu Intan melayani murid saat kesulitan, datang ke kelompok sana, datang ke kelompok sini. Nah ini kemudian anak juga tidak lupa disuruh presentasikan hasil kelompoknya untuk melatih keberanian juga. Dan yang terakhir, Bu Intan dalam kegiatan pembelajaran selalu merefleksikan apa yang sudah dipelajari pada kesempatan. Menurut Bu Intan, bagaimana kalau catatan-catatan saya yang saya berikan kepada Bu Intan ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi karena sudah menuliskan banyak sekali catatan tentang saya. Padahal mungkin dibalik sudah masuk dari kekurangan yang terjadi. Memang saya mengajar lagi menyesuaikan dengan apa yang anak-anak belajar itu, terutama gaya belajarnya. Misal ada anak-anak yang memang aktif di kelas sukanya estetik ya, bentuknya sukanya jelek, saya kan tidak untuk ya siapa yang mau masuk bermain peran. Berarti kan memang dia sukanya memang belajarnya kayak seperti itu. Gitu. Kemudian ada gaya belajar yang visual, lihat video. Kemudian yang auditori bisa mendengarkan saya menjelaskan. Kemudian mungkin ada anak-anak yang suka menggambar, silakan digambar. Mungkin ada anak yang kesulitan, silakan dibuat bagian saja. Saya mempersilakan anak-anak, yang penting anak-anak paham materinya. Gitu sih Pak, kalau saya. Kemudian, tapi ada beberapa catatan. Ya, silakan. Ini maaf ya Bu ya, catatan dari Bu Intan saat mengajar tadi yang sering saya temukan, Bu Intan selalu memberikan clue kata dengan memotongnya. Oh iya. Contoh, mau mencontohkan makanan, maka Bu Intan selalu Oh iya. Kemudian mencontohkan sawah, Bu Intan sa. Ya, kalau anak itu terbiasa seperti itu nanti kadang-kadang dipaksakan namanya apa gitu. Langsung saja makanan atau mungkin berhenti seperti itu atau untuk clue-cluenya dikurangi. Kemudian catatannya yang kedua yaitu menurut pribadi saya dalam pemberian waktu tugas 15 menit itu terlalu lama Mbak. Oh iya. Jadi nanti bisa disesuaikan kalau 15 menit kemudian
beberapanya cuma nonton dan mungkin hanya itu untuk catatan yang kurang dimaksimalkan oleh guru. Nah, pendapat Nafita gimana? Kalau dulu ya Pak, kalau itu tadi kebetulan sebetulnya kata-kata sudah saya berikan di materi sebelumnya. Cuma mungkin anak-anak lupa gitu. Karena sudah saya ambil nilai untuk yang dari yang matematika sudah saya ambil nilai. Tapi kok masih ada yang lupa. Saya tadi kecepatan untuk memberikan clue dari kata tadi. Kemudian untuk waktu tugas lama-lama, ya tapi saya pertimbangannya kurang matang dalam memberikan waktu mengerjakan tugas kelompok. Jadi mungkin ke depannya saya akan lagi mempertimbangkan sesuai dengan proses yang saya berikan. Kemudian tugas kelompok belum efektif, ya mungkin tadi ada siswa yang aktif, sangat aktif, tapi ada yang tidak aktif. Jadi saya harus berkeliling untuk memberikan arahan pada siswa untuk semuanya. Jadi tindak lanjutnya langsung direspon ini ya. Oh iya. Tindak lanjut yang luar biasa. Kemudian dengan tindak lanjut yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kapan akan dilakukan? Oh iya, langsung Pak, tepatnya ya. Jadi dengan kritik yang sudah diberikan dari Pak Adri tadi, saya sangat senang sekali Pak. Setiap kalau saya mengajar akan diberikan kritik ke depan saya bisa lebih baik lagi. Jadi akan insya Allah akan segera saya perbaiki. Siapa yang bisa membantu nanti? Nah, yang membantu nanti pasti yang pertama anak-anak juga akan selalu mengingat dulu. Jadi saya itu pernah Pak, bukan pernah ya, dengan anak-anak itu biasanya saya tanya, dulu tadi menjelaskannya terlalu cepat tidak anak-anak? Bagaimana cara saya menilai dengan kehidupan anak-anak itu guru itu mengajarnya terlalu cepat tidak? Kalau terlalu cepat guru akan perlahan-lahan mengajarnya. Jadi anak-anak juga akan membantu bagaimana saya mengajar. Yang kedua, yang jelas termasuk jawab. Jawab pasti juga akan membantu. Contohnya juga Pak Abel juga membantu saya memberikan rekan-rekan. Yang ketiga juga pasti bimbingan dari kepala sekolah. Yang keempat juga tidak lupa kepada wali murid yang selalu tidak lupa WA saya perkembangan anak di kelas bagaimana dan bagaimana saya juga belajar di kelas. Jadi sangat spesial ya. Jadi langsung dilakukan secepatnya. Yang membantu juga stakeholder di sekolahan, termasuk wali murid atau orang tua. Ini supervisinya sudah, saya sudah memberikan masukan dan kritikan, tidak lanjutnya sudah disampaikan sebutkan. Kesimpulan dari kegiatan ini apa yang sudah didapatkan oleh kita? Kesimpulannya dari kegiatan observasi dari Pak Abel ini, saya bisa mengetahui kurang-kurang saya Pak mengajar, sehingga kedepannya saya bisa mengajar lebih baik lagi sesuai dengan saran-saran Pak tadi, sesuai dengan solusi-solusi atau tindakan kedepannya bagaimana untuk mengatasi kekurangan saya tadi, kemudian bisa memulai kapan saya memperbaikinya dan siapa yang akan membantu saya. Terima kasih Bu Intan atas kerjasamanya. Semoga Bu Intan nanti ke depannya kegiatan pembelajarannya lebih keren lagi, tambah semangat dan anak-anak juga tambah semangat dalam